Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kade Putra Adipurnama, nomor absen 9, kelas 10B, kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan cerpen saya yang berjudul Pernikahan Karena Perjodohan. Seorang gadis bernama Anggi yang masih berusia 16 tahun. Keluarganya hidup sederhana sebagai petani, namun Anggi memiliki impian untuk melanjutkan pendidikan dan meraih cita-citanya. Namun, takdir berkata lain ketika ayah Anggi meminjam uang kepada keluarga juragan. Anggi merupakan siswi pintar di kelas. Ketika gurunya bertanya apa cita-citanya, Anggi langsung menjawab bahwa ia ingin menjadi seorang dokter. Ayah Anggi merupakan seorang petani, namun ayah Anggi kecanduan bermain judi sehingga uang ayah Anggi habis untuk digunakan bermain judi, sedangkan ibu Anggi berjualan sayur keliling. Keluarganya hanya mengandalkan hasil dari jualan ibu Anggi untuk makan setiap harinya. Ketika ayah Anggi kalah bermain judi, ia akan meminta dan memaksa agar dia diberikan uang oleh istrinya. Namun saat itu, dagangan ibu Anggi belum ada yang membeli, jadi ibu Anggi belum memiliki uang sepeser pun. Lalu ayah Anggi pun pergi dengan rasa kecewa karena ia belum mendapatkan uang untuk bermain judi dengan teman-temannya. Sehingga ia pergi ke rumah juragan yang terkenal kaya di kampungnya untuk meminjam uang. Kebetulan saat itu juragan berada di rumahnya. Ayah Anggi pun disuruh untuk masuk dan duduk. Setelahnya juragan pun bertanya maksud ayah Anggi datang ke rumah juragan. Ayah Anggi pun menjawab, "Saya kesini untuk meminjam uang juragan." Juragan pun bertanya kembali kepada ayah Anggi, "Berapa jumlah uang yang ingin kau pinjam?" Ayah Anggi pun menjawab, 2 juta juragan. "Baiklah, akan kuberikan kau uang sebesar 2 juta tersebut. Namun ada syaratnya," kata juragan. "Apa syaratnya juragan?" kata ayah Anggi. Juragan pun menjawab, jika kau tidak bisa mengembalikan uang 2 juta beserta bunganya dalam waktu 5 bulan, anakmu yang bernama Anggi harus dijodohkan dan dinikahkan dengan anakku, Angga." "Baiklah juragan, saya pasti bisa mengembalikannya dalam waktu tersebut," kata ayah Anggi. Ayah Anggi pun kembali bermain judi dengan teman-temannya setelah ia mendapatkan pinjaman uang dari juragan. Namun setiap permainan yang ia mainkan, ia selalu kalah setiap harinya. Sehingga uang tersebut habis kurang dari 2 bulan. Istrinya yang mengetahui bahwa ia meminjam uang kepada juragan untuk digunakan bermain judi pun merasa marah dan kesal kepada suaminya tersebut. Singkat waktu, 5 bulan pun berlalu. Juragan bersama ajudan dan anaknya datang ke rumah Anggi untuk menagih hutang ayah Anggi. Juragan mengetuk pintu rumah Anggi. Saat ayah Anggi membuka pintu, ia ditendang oleh ajudan juragan dan menagih hutangnya tersebut. Anggi dan ibunya yang menyaksikan kejadian itu pun langsung menghentikan agar ayah Anggi tidak dipukul. Ayah Anggi pun berkata kepada juragan bahwa ia tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya. Juragan pun berkata, "Jika kau tidak bisa membayar hutangmu, maka kau harus membayar janjimu untuk menjodohkan dan menikahkan anakmu, Anggi, dengan anakku, Angga." Anggi yang polos dan penuh impian menemukan dirinya akan jodohkan dengan Angga, sehingga ia merasa sangat kecewa dengan ayahnya. Namun mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Ayah Anggi tidak dapat membayar hutangnya dan mereka pun tidak memiliki uang sepeser pun. Jadi dengan terpaksa Anggi pun harus menikah dengan anak juragan dan mengubur impiannya menjadi seorang dokter. Waktu singkat, orang tua Anggi dan Angga sepakat untuk menikahkan mereka. Meskipun merasa tergesa-gesa, Anggi harus melakukannya agar ayah Anggi tidak dibuat sengsara oleh keluarga juragan. Pernikahan mereka berlangsung dengan sederhana, namun Anggi merasa cemas menghadapi peran barunya sebagai seorang istri. Tetapi perjalanan pernikahan ini mereka tidak sepenuhnya mulus. Tantangan muncul ketika Anggi merasa tertekan dengan tanggung jawab baru dan Angga yang memperlakukan Anggi secara kasar. Setiap hari Anggi menangis di kamarnya yang merasa sangat menyesal menikah di usia dini. Orang tua Anggi pun merasa menyesal telah menjodohkan anaknya tersebut. Sekian cerpen dari saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.